Jadi, apakah komsel itu? 1. Komsel itu adalah gereja yang sesungguhnya, di mana dalam Kolose 1 ayat 27. Sebentar ya, akan kakak bacakan. Kolose 1 ayat 27 yang berbunyi, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu dikutip dari Kolose 1 ayat 27. Ya. Dalam poin 1 ini, komsel itu adalah gereja, adalah suatu rahasia di mana Kristus ada di tengah-tengah kita. Kita harus menyadari esensi ini. Ya, lalu kakak akan bacakan juga dari Matius 18 ayat 20 yang berbunyi, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku, maksudnya Yesus, ada di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi esensi komsel sebagai komunitas yang melibatkan adanya persekutuan 2 atau 3 orang. Di situ dari Matius 18 ayat 20 ditekankan 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ya. Di mana melibatkan nama Tuhan di situ, ada kehadiran Tuhan. Jadi kita nggak bisa bukan 2 atau 3 orang berkumpul ceritain film. Nah, itu mungkin komunitas hobi bisa. Ya. Jadi tidak seperti itu konsepnya. Nah, dalam Roma 16 ayat 5, Roma 16 ayat 5 yang berbunyi, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Emenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Nah, di sini di mana Epenetus itu memberikan rumahnya, memberikan tempat penaungan, tempat tinggalnya, ya, untuk suatu komunitas. Ya, jadi komunitas itu bukannya harus di gereja ya, nggak seperti itu konsepnya. Lalu kita akan lihat juga dari 1 Korintus 16 ayat 19. 1 Korintus 16 ayat 19. 1 Korintus 16 ayat 19 yang berbunyi, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Lalu referensi lain dari Kolose pasal 4 ayat 15. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Referensi lain, Filemon 1 ayat 2. Filemon pasal 1 ayat 2. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus
teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Ya. Nah, kenapa banyak komsel mati? Ini yang terjadi pada umumnya. Kenapa komsel bisa mati? Tidak multi, tapi malah mati. Karena yang dipraktekkan hanya bersekutu, hanya sharing, kumpul-kumpul, Bible study saja. Makanya banyak komsel yang MPP, mati pelan-pelan. Karena sudah tidak ada penyertaan Tuhan dalam komsel itu. Kalau misalnya, wah Bible study aja, knowledge-nya tentang Tuhan bagus, tapi merasakan kasih Tuhannya enggak. Jadi akan nampak seperti orang yang tahu tentang Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Di situ berbahaya. Atau hanya jadi tempat sharing-sharing semata. Bukan tidak boleh sharing, tapi hanya sharing masalah saja. Yang ada orang-orang tuh akan bukan dikuatkan, tapi malah kok hidup itu ikut Tuhan kesannya banyak masalah gitu. Karena yang di-sharingkan terus adalah masalah. Apalagi masalah yang tidak berkesudahan, di mana jatuhnya atau lemahnya di situ-situ aja, seperti tidak ada pemulihan. Itu juga berbahaya ya dalam suatu komunitas, yang menyebabkan mati pelan-pelan tadi suatu komunitas. Kalau kumpul-kumpul semata tanpa tujuan, nanti bisa berpotensi jadi bergosip pria ya, bukan berworship pria tapi bergosip pria. Nah itu bahaya juga. Jadi bergereja itu bukan sekedar hari Minggu saja ya. Hari Minggu itu adalah celebration atau perayaan, dimana kalau orang Katolik itu ke gereja ikutin misa, kalau Kristen itu beribadah dengan cara bersama-sama teman, bersama-sama keluarga atau siapapun itu. Atau mungkin juga bukan juga sekedar seminar di gereja ya, enggak seperti itu. Orang yang datang ke gereja hari Minggu dan bilang udah ke gereja atau sudah bergereja, itu konsep yang ngawur atau ngasal. Karena baru ke gereja itu baru ke celebration, sedangkan di dalam kelompok kecil itu mau nggak mau kita pasti akan mengalami pergesekan. Mungkin ada konflik atau nggak sengaja saling tersinggung atau adanya ketidaknyamanan. Nah itu di kelompok kecil itulah kita akan mengalami pergesekan, baru kita bisa berbuah seperti pada Galatia 5, buah-buah roh ya. Itu poin pertama. Poin pertama tadi kakak ulangin, komsel itu adalah gereja yang sesungguhnya ya. Jadi kalau baru seminggu sekali ke gereja, yaitu habis ke gereja pulang ya kita paling friksi dengan siapa? Tukang parkir kah? Atau dengan pengemudi lain? Itu belum tentu membentuk karakter. Karena ketemu pergi ya paling kita akan bergesekan cuma seminggu sekali atau dengan orang yang berbeda-beda. Tapi ketika di dalam komunitas kita akan mengalami pergesekan dengan orang yang sama. Di situ kita berlatih untuk sabar, untuk mengerti, untuk pengendalian diri. Tapi kalau misalnya orang sama seperti orang pergi kuliah pulang, kupu-kupu, itu nggak bisa dikatakan berkuliah onsite. Karena itu nggak beda dengan ya kuliah online aja ya. Kalau sama dengan kita kuliah ke luar negeri, tapi kita bergaulnya hanya dengan orang Indo-Indo saja. Lalu untuk apa kuliah ke luar negeri? Karena kita tidak bisa mengerti value-value atau nilai-nilai
di mana kita kuliah jauh-jauh ke luar negeri. Kira-kira seperti itu. Nah, poin kedua, Komsel adalah tempat Yesus menyatakan diri. Ya. Di situ kita bisa merasakan bagaimana otoritas Tuhan, arahan Tuhan, ataupun direction dari Tuhan. Seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula. Ya, atau ketika ada orang yang belum peka, ada kemungkinan dalam komunitas itu ada yang lebih senior secara rohani, punya pengalaman mengikuti Tuhan. Nah, untuk seorang yang belum bisa merasakan direction dari Tuhan, ya belajarlah dari orang yang sudah pernah menerima direction dari Tuhan, sehingga kita bisa merasakan apa itu arahan atau direction dari Tuhan. Nah, di samping itu kita juga belajar bagaimana tunduk pada otoritas. Kalau kepada Tuhan saja kita susah, kalau kepada yang kelihatan aja kita susah untuk tunduk, ya apalagi dengan yang tidak kelihatan, seperti Tuhan Yesus yang kita belum bisa lihat langsung secara fisik. Untuk yang tidak kelihatan aja kita susah tunduk otoritasnya, yang kelihatan aja kita susah tunduk otoritasnya, apalagi untuk yang tidak kelihatan. Nah, ini pembelajaran kita. Misalnya dia punya posisi direktur. Ketika komsel, ketua komselnya atau ketua CG-nya atau ketua mudikanya ternyata jabatannya lebih rendah dari dia. Nah, bisa nggak di situ dia rendah hati untuk tunduk pada otoritas yang bersangkutan? Disinilah pembelajaran. Ya, kakak akan bacakan dari Efesus 1 ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dikatakan sini penekanannya adalah segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan bla 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 bla, Yesus sebagai kepala. Di sini kita dalam berkomunitas, kita belajar meletakkan Yesus sebagai otoritas tertinggi kita. Ya. Kalau kita ngotot mau jadi kepala, ya kita akan rentak sendiri. Kita nggak akan mampu memikul penderitaan orang lain. Misalnya kita dalam satu komsel atau dalam satu komunitas ada 10 sampai dengan 20 orang, masing-masing cerita semua masalah, dan kita mau menggantikan posisi Kristus untuk menyelamatkan mereka satu-satu. Itu mustahil. Seorang politikus pun gak akan bisa menanggung semua pendukung politiknya ataupun rakyat-rakyat yang mendukung dia. Belum tentu bisa, bahkan bisa dibilang tidak mungkin per kepala itu bisa dipuaskan atau dipenuhi kebutuhannya. Dan komsel bukan juga mindahin atau pindahin acara gereja ke rumah, juga tidak berkonsep seperti itu. Ingat, bukan kita yang menjawab kebutuhan. Yang menjawab kebutuhan hanyalah Tuhan Yesus. Ya. Karena ingat sekali lagi di poin kedua ini, komsel adalah tempat Yesus menyatakan diri. Bukan kita menyatakan diri, bukan tempat kita untuk mengambil spotnya Tuhan. Itulah konsep komsel yang kedua. Yang ketiga, komsel adalah
bait Allah. Apakah yang kita lakukan untuk pembangunan bait Allah? Mari kita buka kitab Hagai pasal 1 ayat 1. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dan bulan yang keenam pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan peraturan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yoas dari Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya. Dan berikutnya 2 ayat 10. Pasal 2 ayat 10. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, tanyakanlah pengajaran kepada imam. Sorry. Ini benar. Dibilang di sini adalah ikut serta, ya. Dalam kitab Hagai ini ikut serta penekannya. Ketika kalian baca Hagai dari pasal 1 tadi, kalau baca keseluruhan, lalu di Hagai 1 ayat 6 juga ditekankan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ya. Jadi, di dalam konsep ini tadi, ingat, kita itu berusaha untuk membangun bait Allah. Tubuh adalah bait Allah. Jadi ketika kita membangun satu sama lain, kita sedang membangun bait Allah. Dalam pembangunan bait Allah ini, jangan sampai kita terjebak adalah menjatuhkan sesama kita. Menjatuhkan sesama kita itu sama dengan meruntuhkan bait Allah. Sedangkan diminta tubuh adalah bait Allah. Bukan hanya menjaga diri kita sendiri, tapi juga belajar membangun atau support dalam pembangunan rohani orang lain juga. Itu sama dengan membangun bait Allah. Oke, kita akan masuk pada poin ketiga.